sobat-sobat semesta, my soul family. Apa kabarnya semuanya? Bagaimana kondisi? I'm back with the new PK card reading tentang apa manifestasimu ke depan ya. Apa yang akan terwujud ke depannya. Aku akan baca di beberapa sisi, di cinta, di kehidupan, di spiritual. Jadi manifestasi apa saja yang akan datang di sana. Ingat ini video general, jadi ambil baiknya, buang buruknya ya. Ini tidak akan resonate untuk semua orang, tapi jika ada sugesti positif, ambil aja ya guys ya. Untuk kasih afirmasi baik ke alam bawah sadarmu. 3 pilihan di sini, file 1, 2, 3. Aku deketin kristalnya ya. Nomor 1, 2 ini Tiger Eyes, tapi ini aku nggak tahu, lupa namanya. Jangan harap aku ingat ya dari bejibun kristal aku. Ini file nomor 1. Oke. Sip. Ini file nomor 2. Ini file nomor 3. Pilih yang mana paling menarikmu. Bisa di pause dulu videonya untuk fokus pada intuisimu. Bisa 1 file, bisa lebih, it's okay. Ambil baiknya aja ya, anggap aja ini hiburan. Alright guys, gak lama-lama lagi kita masuk ke reading kita. Untuk yang baru, kamu lihat di timestamps ada namanya pilihan waktu atau timestamps. Di situ kamu tinggal pencet angka warna biru, nanti lompat langsung ke pilihanmu tanpa harus nunggu semua dibaca ya. Ada di komen yang aku pin atau di box deskripsi. Now, we'll see you on your timestamps. Halo, panel nomor 1 yang pilih Tiger Eye pertama. Oke. Ini kita simpan dulu. Kita buka tarot ya. Kita dapat petunjuk apa aja kira-kira. Apa manifestasi? Apa yang akan terwujud? Untuk file 1. Justice. Keadilan. Waktunya untuk melihat semuanya secara detail perlahan. Kamu akan menang di akhir, keadilan, dan juga sebuah keputusan yang fair ya, yang adil. Satu petunjuk, next. 8 of Winter, 8 of Swords ini. Kamu punya apa yang kamu udah punya apa yang kamu butuhkan gitu. Ini waktunya untuk percaya pada dirimu. Berpikir bahwa kamu tidak berdaya padahal tidak. Ada kurang dari kepercayaan diri yang membuatmu jauh dari apa yang kamu mau. Iya. Dan 10 of Winter. 10 of Swords ya. Sebuah resolusi dari kesulitan. Sebuah beban terangkat dari pundakmu. Akhir dari sebuah adiksi atau ketergantungan. Oke. Bottomnya apa nih? 3 of Springs. Rencanakan langkah ke depanmu dengan pandangan yang panjang. Sabar, ada banyak hal baik yang akan datang. Kepuasan dari sebuah pekerjaan yang baik. Oke. Di sini ada petunjuk tentang rasa lelah, rasa tidak percaya diri. Mungkin udah terlalu lama apa yang kamu mau ya. Sudah terlalu banyak rintangan yang terjadi, tapi
Di depan petunjuk baiknya ada keadilan dari semua kerja kerasmu, semua pembangunan karaktermu ya untuk menuju tujuanmu tersebut. Ada karma baik, ada keadilan. Ya, ada beberapa orang yang juga akhirnya memahami bahwa hal-hal tertentu ternyata itu hanya sekedar keinginan, tapi bukan kebutuhan. Jadi ada sesuatu yang diakhiri dalam arti dipikirkan ulang lagi dan dibangun. Dibangunnya itu mimpi lagi ya, mimpi baru lagi. Tapi kali ini berdasarkan kebaikanmu, bukan sekedar keinginan doang. Jadi itu ngebuat kamu bisa melangkah lebih bebas beban. Karena mungkin dulu apa yang kamu mau itu bakal menghancurkanmu, bakal gak baik buat kamu. Makanya semakin kamu paksa ke sana, semakin jauh rasanya hasilnya. Karena ada hal yang lebih baik lagi yang disiapkan semesta buatmu, dan itu keadilan untukmu. Kamu pun akhirnya memahami dan mengakhiri mungkin pikiran-pikiran egoismu atau pikiran-pikiranmu yang terlalu keras kepala, dan mulai mengalir. Saat kamu mulai mengalir, akhirnya justru dikasih hal yang lebih baik lagi dari apa yang membuatmu terjebak selama ini ya. Karena untuk kita menerima manifestasi kita, artinya kita harus mengosongkan sebuah ruang. Sebuah ruang yang ini benar-benar disiapkan berdasarkan impian kita ya, tapi itu sekedar request guys. Yang tahu sebenarnya yang terbaik buat kita itu adalah Tuhan kan. Nah, di sini kamu seimbangkan, kamu tahu apa yang kamu mau, tapi kamu juga terbuka sama jalan Tuhan, sama kebaikan dari sana. Dan itu yang ngebuat si permohonan ini lebih mudah ditarik. Tidak cuman ruangnya diisi oleh egomu. Misalnya gini, aku pengen si A jadi jodoh aku. Terus si space-nya nggak ada. Padahal di kenyataannya dia bukan jodohmu. Yang jodohmu si B. Kenapa akhirnya kamu ngerasa terjebak, ngerasa terhianati, tertusuk, ngerasa hancur, babak belur ya? Karena kamu memaksakan sesuatu yang bukan untukmu. Kamu memaksakan sesuatu yang sebenarnya bisa menghancurkanmu. Ya, Tuhan tahu, tapi kamu belum tahu kan? Kamu bersikeras sampai akhirnya lelah. Karena segala cara, dari cara yang paling baik udah dilakukan, dari cara yang paling buruk udah dilakukan, tetap tidak menggerakkan apapun, itu udah pertanda mungkin waktunya untuk terbuka sama yang terbaik dari atas. Ya, simpenlah, si A tetap ada nih, salah satu peluang dia jodohnya. Tapi tidak melulu kamu harus bersikeras dia pasti jodohmu. Di situ kamu buka space, sebuah ruang untuk Tuhan menjawab. Ya, dan saya yakin pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan saya ya. Pasti hal itu baik. Orang itu yang terbaik untukmu. Entah ternyata si A atau ternyata si B. Ya. Tuh, jadi di sini ada mengosongkan sebuah tangki ego yang mungkin udah terlalu memenuhi ruangan untuk manifestasi. Kamu rilis, kamu berdansa. Oke Tuhan, saya pikir si A ini jodoh saya, tapi saya terbuka pada kemungkinan darimu. Itu lebih cepat manifestasinya. Ya, itu lebih cepat karena Tuhan dalam perjalanan kita tuh akan menunjukkan dan mengarahkan pada yang terbaik. Ya, bisa A atau B gitu. Itu keadilan untukmu, dan jujur itu adalah keadilan yang bisa kamu bawa pada dirimu sendiri. Karena kalau sudah lelah di 10 of winter ya, artinya artinya memang kita diminta untuk masuk ke siklus baru, masuk jadi diri baru, keputusan baru, dan mindset baru. Situasinya bergerak lagi, energinya bergerak lagi gitu. Tidak ada kemungkinan impian lama di sini terganti dengan impian yang lebih baik dan lebih direstui oleh Tuhan gitu. Oke.
Ya. Dan justice-nya di sini 8 ya. 8 di deck. Khusus tarot yang ini 8. It means itu betul-betul baik. Kuat untukmu. Jadi kalau kamu lawan hanya akan lelah, kehabisan tenaga, dan mulai macam-macam nanti. Isi pikirannya. Oke, now kita lihat dari sisi kehidupan. Apa manifestasi yang didapat ya? From life, adventure, petualangan. Oke. Love partnership, partner cinta, kan? Ada kaitan yang tadi aku feeling tentang love di sini. I don't know. Completion 9. Iya. Ten of Winter. Kartu 10 itu juga kartu komplit sih, kartu lengkap, sudah selesai gitu. Jadi ada penyelesaian dari sebuah siklus yang berat. Amin. Itu manifestasimu. Sesuatu terselesaikan, mungkin jadi lebih jelas arah kehidupan cintanya kemana, atau orang yang mau dimanifestasikan seperti apa nanti lebih jelas. Terus ada adventure, berusaha untuk masuk ke pengalaman baru ya. Tidak bersikeras di pengalaman lama terus yang sudah mentok, sudah tidak bergerak dengan cara apapun, cara baik, cara buruk tidak bergerak, kamu lepaskan, kemudian kamu mencari cara baru atau impian baru yang jauh lebih membahagiakan, masih ada harapan, di situ justru lebih bergerak nanti. Artinya pelajaran lamanya sudah selesai, udah komplit, dan itu buat kamu jadi bisa optimis lagi, bisa bermimpi lagi, ngebangun impian baru lagi, dan juga narik cinta baru, bahkan jodoh. Secara hidup ya, jadi aku baca secara hidup ada manifestasi di berpetualang. Ini bisa berarti traveling, bisa berarti cari kerjaan baru, cari komunitas baru, hobi baru, pokoknya adventure dalam hidup, berpetualang dalam hidup. Dan love partnership ya berarti ada blessing juga di kehidupan cinta. Bisa jika kamu couple ini jadi lebih kuat lagi, siklus berat atau sesuatu yang mungkin misunderstanding ya, si kesalahpahaman itu bisa diatasi, bisa berlalu, dan kemudian menutup siklus lama. Penyelesaian dari karma ya, karena justice juga bisa dibaca sebagai karma. So itu buat saya bisa berarti penyelesaian sebuah karma yang jika ada 10 of Swords cukup heavy, cukup berat. Itu dalam kehidupan. Adventure, love partnership, completion. Oke. Now, kalau dalam love sendiri kayak apa dia? The distorted masculine, maskulin yang terganggu. Chivalry ini adalah apa ya? Chivalry in Indonesia apa ya? Pokoknya orang yang gentleman gitu loh. Kasih bunga, kasih perhatian, dia serius. Ini kayak maskulin yang sehat. Jadi untuk beberapa maskulin, mungkin kalian bergerak selama ini dalam hidup masih dalam kondisi tersakiti ya. Jadi terlalu keras kepala, bisa terlalu ingin dominan, ingin semua segala caramu. Karena kamu menyadari ada sebuah luka yang terjadi di batin, bisa jadi wounded. Maskulin ini karena father wound ya, luka dari ayah, luka karena melihat sosok ayah mungkin seperti tirani, seperti diktator gitu, atau apa yang ngebuat kamu kebawa ke sana, atau kehilangan sosok ayah yang ngebuat kamu pun jadi ngerasa lost dan ngerasa bisa safe, bisa stabil, bisa ngerasa aman kalau kamu yang menguasai semuanya. Tapi ini akan bergeser ke sisi maskulin yang sehat, yang lebih emotionally intelligence, lebih cerdas secara emosional. Artinya tenang, artinya tahu kapan bergerak, tahu kapan dominan, tahu kapan untuk mendengar, bukan cuma didengar.
juga romantis. Di sini romantis, membuka diri pada cinta atau mengusahakan cinta. Ya, transformasinya ini tentu aja akan menyeimbangkan hubungan ya dengan pasanganmu. Mungkin selama ini kamu terlalu ngatur atau terlalu takut. Orang yang insecure itu pasti akan kelihatan banget guys. Dia either akan sangat takut untuk bergerak mendekat ya, kalau PDKT ini ya, atau dia terlalu membabi buta PDKT-nya. Oh, karena kelihatan, karena dia nggak mau kehilangan or whatever, itu ngebuat dia jadi memaksakan tanpa dia sengaja. Ya, jadi di sini kamu udah menyadari, baik cewek atau cowok ya, mungkin ada sisi distorted maskulin di dalam dirimu yang ngebuat jadi penuh ketakutan dan ingin kontrol semua hal. Itu akan terjadi manifestasi perubahan karakter, transformasi dari seseorang maskulin, sisi maskulin yang terluka jadi yang sehat ya, yang penuh harapan, romantis pada pasangan, percaya pada pasangan, tapi mengusahakan, bukan percaya yang pasif ya, ini percaya yang aktif. Percaya yang aktif tuh gimana ya, dia juga tetap berusaha, nggak begitu udah pacaran atau udah nikah ya udah dapet selah lah, yang kayak gitu tetap dijaga, dipertahankan. Dan ini artinya transisi dari kondisi cintamu, intinya yang single atau yang couple, dari yang kurang ideal jadi ideal. Itu entah dari yang kurang ideal tuh kamu sering ribut sama pasangan, nanti jadi lebih baik, atau putus dan kemudian ketemu cowok yang lebih sehat ya secara mental karena kamunya udah lebih pulih. Terus bisa dari yang single dan kamu merasa udah siap, akhirnya bertemu gitu. Intinya ada sebuah peningkatan dari kehidupan cintamu. Itu di love life. Dan di sini tuh enaknya Chivalry ini selalu aku rasakan energinya seperti romantisme yang sehat, bukan romantisme yang love bombing yang cuman asik di awal doang kemudian melempem gitu, malah berakhir manipulasi. Yang ini enggak, ini konsisten dalam takaran sehat ya, tuh. And now lastly, dalam spiritual, sebelum kita tarik charms, kedua ya, enggak, the return, kembali. Sebuah cerita baru, kamu putuskan kesejajaran, semua menyatu, semua berjalan sebagaimana mestinya. Bagus ya. Sebuah chapter baru, ini udah banyak pertandanya ya. Dari Ten of Swords, adventure, completion. Cerita baru dalam hidupmu secara spiritual, secara kehidupan. Kamu yang memutuskan mau tetap di siklus lama atau akan masuk ke siklus baru. Ya, tapi saya yakin di sini kebaikannya ada di siklus baru, di mindset, pola pikir baru. Ya, itu yang ngebawa semuanya nanti menyatu. Manifestasi tersebut menyatu. Karena kamu sudah putuskan gak mau lagi berada dalam misalnya putus asa, mengharapkan orang yang itu terus, tapi udah berapa tahun tidak bergerak situasinya. Kamu lepaskan, kamu serahkan, dan kamu fokus pada misalnya hal lain, atau membuka hatimu pada pria lain, pada wanita lain. Terus juga ya, petualangan baru, bisa mungkin pindah kota, pindah negara, terus kerjaan baru, sekolah baru, whatever, itu ngebawa jadi ada story baru, chapter baru, babak baru dalam hidup ya. Intinya nanti ke depannya akan ada pergerakan juga dari semesta untuk membawa kamu sejajar ke sebuah cerita baru yang jauh lebih baik dan bahkan terbaik untukmu. Itu ya, kayak mekar gitu, jadi mekar kayak bunga mawar yang mekar, akhirnya menikmati hasil
menikmati hasil dari sudah menanam bibit mawarnya, menyiramnya setiap hari, kasih pupuk, dan sekarang menikmati keindahannya. Secara spiritual, ya, vibrasi untuk menerima hasil sedang kuat ya di PAL 1 ke depannya yang akan jadi manifestasimu. Now, kita lihat lagi kisi-kisinya dari Chams. Manifestasi yang terwujud di PAL 1. Saya nggak mau ini. Okay. Oh. Kalau kamu menginginkan komunikasi terhadap seseorang, itu bisa terwujud, tapi dimulai dari kamu mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi mungkin di skill komunikasinya akan bertumbuh ya, atau akan terbuka sebuah kesempatan yang akan kamu buat sendiri, kamu putuskan sendiri untuk berkomunikasi dengan orang yang kamu harapkan, baik dari karir, dari pertemanan, dari cinta. Intinya ada kesempatan untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan diri. Oh ya, ini nih. Kenapa nyangkut semua? Transformasi di kepercayaan diri, di confident. Kepercayaan dirinya meningkat secara lebih sehat ya. Ada kepercayaan diri yang baik yang akan hadir untukmu. Ya, healing di cinta, healing di hati, perasaan, bertransformasi jadi orang yang lebih baik, yang lebih berkualitas, dan jadi orang baru ya, chapter baru juga bisa, babak baru lagi. Phoenix. Aku tadi merasakan ada yang beli mobil baru yang lebih upgrade lah mobilnya atau motornya dibanding sebelumnya. Ada yang manifestasi soulmate, satu untuk selamanya. Ada yang manifestasi kepercayaan diri lagi ya, sebuah confident untuk maju, untuk merasa lebih percaya diri, lebih kuat, dan lebih mampu bertindak. Keberuntungan. Kamu memanifestasikan sebuah keberuntungan baru dalam hidup. Ya. Itu ya, aku lihat dari sini. Itu yang aku lihat dari apa yang terwujud. Siklus baru, besar, menikmati karma baik atau hasil baik dari kamu menanam sebuah manifestasi bisa diraih, sebuah karma lama selesai, masuk ke karma baru, petualangan baru, kemudian perubahan dan transisi sifat dari yang terganggu, yang distorted ke yang sehat. Kelihatan. Itu tadi satu yang saya lupa sampaikan. Kalau cowok PDKT, kalau misalnya ada nih ya cowok yang, kan ini maskulin kan, distortednya bukan feminin, rata-rata kayak gini, yang terlalu ketakutan, gerak aja nggak pernah. Ada yang terlalu agresif. Wah, kalau chat panjang harus terus-terusan nempel terus, itu energinya akan menjauhkan wanita ya. Menjauhkanmu pada wanita, suka nggak suka, karena kelihatan nidinya, tanda kutip ngemisnya kelihatan terlalu jelas secara energi, itu terasa oleh orang. Jadi saat lagi diserbu kayak gitu, insting wanita tersebut akan mundur kan. Itu otomatis, itu tidak direncanakan, tapi itu adalah respon alami
Jadi beware soal itu. Apakah kamu terlalu takut? Semakin kamu takut, semakin cewek itu juga menjauh, melihat kamu tidak tertarik. Semakin kamu rusuh, nyeruduk, semakin cewek itu mundur juga. Mundur, takut dia mau diserbu nih. Apalagi yang nyerbu singa ya. Singa yang bisa overconfident atau lack of confident banget gitu. So itu adalah manifestasi di part 1. Kalau ini resonate buatmu, jangan lupa like. Itu juga buat aku semangat buat video ya. Karena aku sibuk di real life, jadi mungkin akan lebih jarang buat video. Tapi aku usahakan saat aku bisa, oke? Ini adalah part 1, kasih love-nya warna kuning. Karena you need a healthy confidence sih. Love-nya bisa apapun, emoticon warna kuning. Ya, kata-katanya adalah, I think kata-katanya chivalry. Biar jadi orang yang lebih sehat ya, dalam keseharian dan dalam cinta juga. Oke, warna kuning, kata-katanya chivalry. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. We'll see you again soon in the next video. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye. Hello, file nomor 2 yang pilih kristal hitam. Oke, kita simpan dulu, kita tarik tarot dulu ya. Untuk lihat kisi-kisi energi apa. Manifestasi file 2 yang terwujud universe. Manifestasi file 2 yang terwujud. The Chariot. Sukses yang datang dari dedikasi dan disiplin diri, merayakan pencapaian dan berada di spotlight. Four of Summer, teralihkan dan gagal melihat kesempatan yang magical. Mengabaikan sesuatu atau seseorang, merasa tidak penuh dalam hidup. Oke. Princess of Spring. Optimis, antusias, kreatif, energetik. Ini waktunya untuk pergi mengejar mimpimu. Lakukan sesuatu yang bisa memperluas pandanganmu. Biarkan kreativitasmu berangkat atau melesat ya. Okay. Bottomnya ada balance, keseimbangan 14. Mengambil input tuh banyak orang sebagai pertimbangan, menyatukan pandangan untuk mencari solusi yang lebih baik, memberi waktu, tidak terburu-buru. Oke. Jadi ada sebuah kesuksesan, pencapaian dari sesuatu, tapi memang kemungkinan besar di belakang kamu sudah melewatkan kesempatan emasnya. Ada feeling penyesalan di sini aku rasakan, ada feeling marah sama diri sendiri, ada rasa kecewa, ada rasa ngerasa kecelek ya, kayak ketipu keadaan gitu. Oh ternyata aku harus gerak ya. Terus juga ada yang benar-benar nyalahin diri sendiri. Aku kok nggak ambil kesempatan saat itu ya, mungkin sekarang nggak akan seribut ini. Ya, ya namanya aja ya hidup ya. Kadang ketakutan kita lebih menang daripada keberanian kita untuk melakukan, untuk bertindak. Terus juga kadang kita juga tidak dalam kondisi yang bisa melihat sebuah kesempatan emas. Sekali lagi itulah jeleknya kalau orang terlalu banyak fear dan insecurity ya. Kadang jadi terlalu
banyak ragu sehingga nggak jadi diambil, dan kesempatan demi kesempatan lewat, lalu dia takut sendiri nanti ke depannya ada kesempatan kayak yang terbuka lagi. Tapi di sini dikatakan ada, kamu akan memanifestasikan sebuah kesempatan di mana sebenarnya bukan kesempatan itu yang datang, tapi kamunya yang udah siap untuk maju. Jadi di sini udah lebih kepada kamu gak nunggu momen lagi, kamu ciptakan momen itu. Ya. Terus juga di sini ada kreativitas, optimisme, energi, antusiasi, dimana karena itu mungkin sesuatu yang penting untukmu, jadinya ada penyesalan. Dulu kenapa nggak diambil, dulu kenapa aku diam diri, dulu kenapa lebih menang ketakutan aku, bla 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 bla. Kamu berhenti dan kamu pun mulai berpikir gimana ke depannya. Aku bisa menciptakan momentum lagi untuk diriku. Gimana caranya? Dan sepertinya jika kamu sudah mendedikasikan dirimu untuk menciptakan momentum tersebut, akan datang momennya ya. Akan datang si kesempatannya padamu. Ya, karena kamu sudah diligent, udah rajin untuk ngebuat kesempatan itu terbangun. Ya. Kadang gitu juga, saya pernah diskusi sama pasangan saya ya. Saya ngomong gini, kenapa saya suka sama dia? Karena dia nggak buat alasan untuk kontak saya. Kita putus kontak lama nih ya. Terus di satu sisi dia dapat intuisi, dapat mimpi untuk kontak saya. Lalu dia bilang, kalau aku ragu sama intuisi itu, kita nggak akan ada di sini sekarang, bahagia seperti ini, kata dia. Terus saya juga bilang sama dia, ya kalau kamu nggak, kalau kamu kebanyakan takut, kebanyakan ragu, kebanyakan guilty lah ya sama mungkin kesalahannya dulu, konflik kita dulu, kamu tetap nggak akan ngambil kesempatan itu. Meskipun Tuhan udah datengin saya depan kamu lewatin. Dan saya lebih appreciate gitu, dia terdorong, dia maju, jadi nggak ada tuh dia regret. Kata dia lebih baik saya tolak daripada dia melewatkan kesempatan itu. Ya, saya lebih suka gitu daripada muter-muter dia nanti buat alasan. Saya lebih suka appreciate kamu yang datang langsung dengan segala resikonya, karena itu penilaian buat saya. Ya, nggak mancing-mancing saya dengan cara-cara aneh gitu, tapi langsung be brave. Jadi itu yang buat pasangan saya juga merasa keberanian, dan juga kesempatan itu dibuat oleh momentum dia sendiri. Nah, ini ada orang-orang yang begitu nanti ke depannya, mungkin di karir, mungkin di cinta, mungkin di sebuah kesempatan hidup. Momentum itu diciptakan olehmu. Ya, olehmu. Tidak nunggu-nunggu, tidak buat-buat alasan, tidak kemana-mana. Itu akan jauh lebih efektif. Karena apa? Kalau itu tertutup, meskipun kamu sudah ambil momentumnya, tapi tertutup, artinya bukan yang baik buatmu. Itu sesimpel itu sebenarnya mikirnya ya. Sesimpel itu. Dan yang akan lebih memuaskan lagi adalah saat ternyata kamu ambil momentum tersebut, dan ternyata momentum tersebut memang bawa yang terbaik buatmu. Itu kamu ada rasa bangga ya. Bangga sudah berhasil mengatasi ketakutanmu sendiri. Itu. Ya, jadi ada energi optimisme akan kembali lagi, antusiasi, kreativitas kembali lagi, dan menciptakan momentum dalam hidup. Oke. Kita lihat sekarang di kehidupan lagi apa yang terwujud. Financial discipline, kedisiplinan finansial. Rebirth, kelahiran baru. Self-discipline. Disiplinnya banyak banget guys. Oke.
Di hidup yang kamu wujudkan adalah cara menata keuangan, cara menata diri ya. Mendisiplinkan keuangan, mendisiplinkan diri, dan menjadikan dirimu orang baru yang mungkin pintar mengambil momentum. Atau pintar menciptakan momentum. Ada kebangkitan baru atau sebuah perubahan besar, transformasi penting yang akan kamu manifestasikan, yang akan membuatmu sejajar dengan keuangan, dengan diri ideal yang kamu harapkan. Ya, momentum itu, momentum kesempatan untuk ngebuka finansial, ngebuka diri ideal akan muncul dan kamu tangkap. Ya, lahirlah kamu yang baru, yang lebih cerdas, membuka finansial, membuka kesempatan dan peluang banyak untuk diri sendiri. Perubahan dirimu yang lama menuju dirimu yang baru, itu manifestasimu. Dan itu kayak 11-12 bertalian dengan finansial dan juga versi diri idealmu. Oke. Di cinta, compatibility, kamu harus berubah dulu jadi orang yang berani ini, jadi orang yang pandai menciptakan momentum atau pandai untuk mengambil momentum. Itu harus berubah dulu untuk mendapatkan pasangan atau sejajar dengan orang yang kamu cintai ya. Dan untuk yang berpasangan, dicinta, kamu manifestasikan keselarasan dengan pasangan ya. Keselarasan, keseimbangan dengan pasanganmu. Sepertinya juga hubunganmu akan mengalami perubahan, transisi, transformasi ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih serasi dan harmonis. Creativity, ya, kreativitasmu akan muncul karena kamu sudah berubah. Kreativitasmu nanti lebih efektif, ya, lebih efektif, lebih juga bisa menciptakan karya yang unik mungkin ya, atau karya yang sangat berkesan untuk orang-orang. Juga kreativitas dalam hidup mewarnai. Kalau misalnya besok nggak ada kerjaan, ngapain ya? Kreatif aja gitu dalam keseharian. Nanti masak ini, nanti masak itu. Ya, dan ini dalam cinta. Karena ini dalam cinta, terutama kamu akan kreatif dalam mencintai. Karena mencintai itu kata kerja, jadi kita butuh usaha ya. Mencintai, it's like words, it's a word. Jadi dia harus ada usahanya. Ada usaha, ada keberanian, ada ketepatan untuk bertindak, ada ketepatan mengambil momentum. Kalau dia mau ulang tahun, ya ngasih kadonya jangan sebulan kemudian, tapi bulan ini gitu. Kayak gitu, ambil momentum yang tepat. Ya, kalau dia, gitulah banyak contohnya. Oke, terus dari spiritual, ada the grandmothers, para nenek, leluhur nenek ya. Mengingat akarmu, perspektifmu, percayalah pada untaiannya. Ada energi manifestasi, tuntunan dari leluhur perempuan ya. Leluhur perempuan, leluhur nenek moyangmu, yang akan membantumu mengubah perspektif lama menuju perspektif baru. Ya, dan beliau akan membantu menguntai hidupmu ke arah kebaikan. Manifestasi ini, beliau bisa datang dalam mimpi, beliau bisa datang dalam vision, bisa dari intuisi, dari kata hati, memandumu ke hal yang kamu tanyakan atau hal yang kamu impikan. Beliau akan mengarahkanmu ke sana. Ini juga seperti
kamu memutus satu karma generasi, generational pattern, yang mungkin dibawa dari luka terhadap sosok wanita, wounded feminine di keluarga ya. Kamu bisa mengubah itu. Contoh mengubah generational pattern itu apa? Karena saya lagi bahas Eminem ya di story saya. Eminem itu adalah seorang rapper yang salah satu rapper terhebat sepanjang masa, dengan liriknya, dengan ya geniusnya dia di lyrical dan lain sebagainya. Dia datang dari keluarga agak punya yang sangat keras hidupnya. Mamanya tuh katanya nakal, papanya tuh juga nakal. Papanya suka mukul kalau nggak salah. Mamanya itu ya pemabuk, adiksi lah, pecandu gitu. Jadi nggak ngurus dia dengan baik, dan dia punya anak. Si Eminem ini satu perempuan sama pacarnya, hamil gitu pas masih muda, bobol pas masih muda, dia yang ngurus si Eminem. Dan ngelihat keluarganya begitu, dia nggak mau anaknya ngalamin hal yang seperti dia alami. Dia bukannya tumbuh jadi pahit dan jadi orang tua yang lebih buruk lagi gitu ya, tapi dia ingin mengubah itu. Meskipun dia berjuang juga dengan kecanduan, dengan banyak drama hidupnya, tapi satu hal yang aku lihat dan salut dari dia breaking the generational pattern. Dia sangat protektif terhadap anak ceweknya, bahkan dia balikan lagi tuh sama pacarnya, anak mamanya itu. Mamanya isi pacarnya itu udah punya anak lagi 2. Diadopsi sama Eminem. Jadi 3 anak ceweknya sekarang. 1 kandung, 2 anak tiri. Terus pisah lagi tuh sama si perempuan itu, sama si Kim. Pisah lagi, dan dia tetap yang ngurus. Dia punya tekad gitu, tidak ingin anak-anak itu merasakan apa yang dia rasakan. Dia mungkin ya menjadi sosok ayah ya tetap ada kekurangan nih ya, dengan gaya dia yang cukup keras juga, tapi sama anaknya dia tidak menurunkan luka tersebut, malah mengubah dan memberikan sosok ayah yang bertanggung jawab. Nah, itu contoh dari breaking generational pattern. Eminem itu luka besarnya dari mamahnya, makanya dia selalu milih cewek yang salah gitu. Jadi sekarang dia pun nggak nikah ya, dia fokusnya adalah anak perempuan. Dan dia pernah ngomong bahwa anak-anak dia, terutama Hailey, anak kandungnya dia, adalah yang penyelamat hidupnya ya. Jadi bisa saja Tuhan memberikan kekuatan padamu lewat seseorang atau lewat dirimu sendiri. Seseorang itu ya seperti anak, seperti ngelihat kakak, adik, mama gitu. Tiba-tiba ada keinginan aja gitu untuk breaking the chain, untuk memutus siklus lama. Itu bisa. Atau ini literally sosok-sosok nenek moyang perempuanmu akan bantu kamu untuk mengarahkan pada jalan hidup terbaikmu. Bukan sekedar tentang memutus karma generasi ya, tapi juga tuntunan hidup maksudnya gitu. Dan perempuan itu terkenal dengan energi kreatifnya kan, creativity di sini. Jadi kalau ada tiba-tiba serbuan kreativitas di kepala, itu mungkin karena tuntunan dari mereka, beliau semua ya. So, apa yang akan kamu manifestasikan? Kemenangan, kesempatan, kedisiplinan, finansial, versi diri yang lebih baik, kreativitas, pasangan yang ideal. Pasangan yang ideal dan tuntunan dari leluhur. Transformasi hidup baru, transformasimu akan mengubah hidupmu. Itu kata kunci di pile 2. Oke, sekarang kita lihat dari jam, apa sih yang akan kamu manifestasikan? Siapa tahu ada petunjuk lain.
Ya, pasangan. Ada pasangan ini bisa komitmen yang lebih tinggi. Ada komitmen, ada pertunangan, ada pernikahan. Ada cinta yang membuatmu ingin berkomitmen. Ya, ada cinta kuat, karena ini juga bisa jadi terbukanya gerbang rezeki keuangan ya, yang besar. Cinta yang selamanya juga bisa. Kesehatan. Barbel, kesehatan. Keuangan. Ini di mana ya kalau nggak salah? Aku dari ini from Jerman. Ada yang mau ke Jerman? Atau aku dari Köln kayaknya ini. Terus, Singapura. Oh, melihatnya Jerman tadi ya. Singapura, dia ke Singapura atau Jerman mungkin. Banyak link ya, ngebuka banyak opportunity. Membangun rumah, bisa. Beli rumah baru, bisa. Jatuh. Males ya. Membangun rumah baru bisa, membangun atau pindah kos gitu ya, pindah apartemen, pindah rumah, pindah kota. Intinya ngebangun sebuah shelter, rumah. Ada rumah, kondisi rumah yang lebih baik. Bisa ngedesain ulang, dekor orang ulang juga. Ya, transformasi. Mulai ngaco ngomongnya. Transformasi di kehidupan cinta. Ada perubahan dari kehidupan cinta yang akan terjadi. Ya, mengalir dalam hidup, tapi tetap tahu siapa dirimu dan berpegang pada itu. Kekuatan, kepercayaan diri muncul. Manja. Mungkin kamu menemukan seseorang di mana kamu bisa bermanja-manja sama dia ya. Atau kamu merasa sangat disayang sama leluhur, sama spirit guide, sama semesta, sehingga ngerasa nyaman gitu, terlindungi. Badak memperculah satu. Ini bisa jadi power juga sih, kekuatan. Dan ini tuh hiu ya, power juga. Ngeluarin power banget kali ini. Power intelektual. Ya, improvement diri. Jadi apa yang dimanifestasikan bisa dari kekuatan fisik, kekuatan intelijensia, kekuatan tekad, kekuatan bertindak, uang, pernikahan, pertunangan, komitmen yang selamanya, soulmate-mu, perjalanan ke luar negeri, rumah, membangun shelter baru. Coba aku ambil bentar. Kadang aku harus menyentuh chance-nya untuk dapat message-nya. Ya. Menemukan rumah itu bisa jadi menemukan soul family. Menemukan cinta, soul family, menemukan juga bisa melahirkan seorang keturunan. Dan di sini ada bottomnya kan, balance tadi, keseimbangan. Sebuah solusi, keseimbangan hidup, kesabaran, tapi melaju, bukan kesabaran yang lambat. Kesabaran yang bukan yang lambat ya, kesabaran yang dibuat-buat gitu. Alias sebenarnya takut, bukan sabar. Power lagi nih, ada lion keluar terus, lion ya. Ya, itu. So, file 2 yang kamu manifestasikan cukup banyak ya. Dari keuangan jelas, dari cinta iya, bahkan cinta yang baik ini komitmennya. Ya, karena dia kecocokan. Kamu harus bertransformasi tertentu, atau harus punya confident dan kekuatan
diri tertentu, kekuatan bertindak tertentu yang akan ngebuka kamu untuk bersama seseorang yang kamu cintai. Juga bisa berprestasi, mencapai sebuah prestasi tertentu yang ngebuat kamu jadi ada kebanggaan lagi sama diri sendiri ya, ada appreciation sama diri sendiri. Tapi di sini juga message-nya kalian berusaha menyeimbangkan banyak sisi hidup, mungkin di cinta, di karir, di ini, dan kalian mampu karena kreativitas juga kekuatannya diberi lebih oleh Tuhan untuk menyeimbangkan banyak hal ya, gitu. So, congratulations poin nomor 2, karena aku melihat banyak ya kan tunangan atau nikah nih nggak lama nih, mungkin tahun depan banyak wave-nya itu ya. So, untuk file ini kita klaim energinya. Kalau resonate denganmu, klaim energinya. Karena kayaknya aku lebih kesini. Ini ya tadi galau. Warnanya merah, love merah atau emoticon merah, kata-katanya balance, seimbang. Oke. Alright guys, kalau ini resonate dan kamu ingin klaim energi ini, jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang butuh motivasi. Oke, kita ketemu lagi di video lainnya. Thank you so much for watching. Sending you so much love and light. Bye. Halo, file nomor 3, file terakhir kita, Tiger Eyes yang ini. Oke, kita baca ini belakangan ya. Kita tarik dulu tarot untuk lihat apa saja energi yang datang. Manifestasi yang terwujud, pile 3. Ten of Spring, minta bantuan pada orang lain, semuanya kerja tidak main, terlalu dibebani oleh banyak tanggung jawab. Oke. Six of Spring, sebuah kabar baik sedang menuju dirimu. Pilihan baik yang akan membawamu sebuah hasil, kesuksesan, dan dikenal secara luas di publik. Three of Winter, meraih orang lain, minta tolong orang lain untuk cinta dan kenyamanan. Kamu akan tumbuh lebih kuat dari situasi ini. Kesedihan yang akan sembuh oleh waktu. Dan The Sun. Semua rencana berjalan dengan sempurna. Ide-ide yang akan mengarahkanmu pada hasil commendation, what is that? Hasil dan prestasi maybe. Sebuah rasa syukur dari berkah kehidupan. Di sini ada Ten of Wands, Three of Swords ya. Kamu mungkin ada patah hati, ada rasa sakit di batinmu, ada kesedihan. Itu akan segera berlalu. Kamu minta tolong, minta bantuan teman, orang tua, saudara, ada yang akan tersedia untuk membantu kamu keluar dari rasa sakit ini. Bisa bantuan kakak juga ya, untuk menyembuhkan, mungkin di counseling, di coaching, di reading. Aku bisa bantu. Butuh karena minta bantuan orang lain. Ada orang yang menemani dalam proses ini, sehingga ada
nanti ada kesembuhan itu terjadi. Healing akan jadi manifestasimu. Bantuan orang, juga orang yang tepat akan datang untuk membantumu keluar dari situasi yang berat atau situasi yang udah lama menjebakmu di sana. Ya, dan ada beberapa orang karirnya akan meningkat, akan dapat kabar baik dari sisi karir dan cinta ya, karena Six of Spring atau Six of Wands itu bisa berarti love, kamu akan melamar seseorang atau akan dilamar seseorang. Kamu juga bisa berarti kesuksesan, sebuah prestasi, sebuah kesuksesan, kamu semakin dikenal orang. Itu. Dan ini semua tentunya datang ngebawa kembali bahagia dalam hidupmu, ngebawa lagi tawa, rasa syukur, rasa optimis dalam hidupmu. So, ini seperti sebuah pertanda buat saya. Habis gelap, terbitlah terang. Habis fase sulit, fase berat, kamu akan tiba ke fase bahagiamu. Ya, dan di fase untuk ngeluarin kamu dari fase berat itu, kamu butuh bantuan seseorang. Atau Tuhan sudah menyiapkan bantuan dari seseorang yang akan membuatmu semakin bisa keluar dari keterpurukanmu. Ya. Juga ada sebuah pilihan cerdas dalam hidup yang akan kamu lakukan di depan, yang akan membawamu pada banyak penghargaan atau banyak kesuksesan ya. Sebuah kesuksesan, pilihan hidup yang sukses ke depannya. Oke. Mari kita lihat dari oracle-nya. Dalam sisi hidup, apalagi manifestasi pile 3. Self love, mencintai diri sendiri, spiritual career, karir spiritual, kesabaran, patience, manifestasimu ada di mungkin ngebuka sebuah karir spiritual atau membuka jalan ke karir yang diharapkan jiwamu. Bisa berarti ini ngebuka misi jiwa, bisa ngebuka passion, ngebuka karir impian, bisa. Intinya spiritually, secara jiwa, karir ini sudah memanggilmu. Kamu akan ada di sana, dan kamu akan belajar untuk sabar menjalani karir tersebut sehingga nanti jadi besar gitu ya, jadi sukses. Kamu dapat bekal itu. Bisa juga kesabaran dalam proses healingmu, kesabaran dalam mengejar seseorang, kesabaran dalam kayak dalam mungkin berkomunikasi, tidak buru-buru, tidak rusuh, tidak terus-terusan ngebahas hal yang sama sampai orang bosan dengarnya, tapi bisa tahu secara emotional intelligence lebih terkendali. Terus ada self love, lebih tahu gimana cara mencintai dirimu. Karena gimana pun ya, hubungan yang salah itu akan membawa kita pada diri sendiri kok. Ya mungkin di sini kan ada satu pertanda orang yang habis patah hati gitu. Itu sebenarnya salah satu cara Tuhan untuk buat kita tahu kebutuhan kita, tahu kita harus diperlakukan gimana, tahu kesadaran, menyadari banyak hal tentang diri kita. Mungkin kita kehilangan dia, tapi kita akan menemukan diri sendiri. Itu sebenarnya hakikat. Salah satu lesson dari love life, dari putus, dari patah hati, itu salah satunya. Dan di sini ada satu
pelajaran dalam kehidupan di mana kamu menemukan dan mencintai dirimu lagi. Setelah menemukan itu, kamu mungkin menemukan dan membuka jalan karir impian, jalan panggilan jiwamu. Terus kesabaran untuk menapaki kehidupan, menapaki karir, menapaki cinta, dan kesabaran secara umum dalam kehidupan, dalam komunikasi, dan lain sebagainya. Tuh. Oke. Ya. Sip. Kita lihat di cinta sendiri ya. Dapat manifestasinya spiritual maturity. Oke. The distorted feminine. Keluar ya, distorted feminine dan maskulin. Maskulin tuh tadi distorted di pas 1 apa 2 ya? Tapi keluar dia, dua-duanya. Di cinta, kamu akan mencapai sebuah kedewasaan spiritual, sehingga yang kamu pilih bukan yang karena sisi femininmu terluka alias punya bonding. Kamu cinta itu kamu salah artikan, trauma itu kamu salah artikan sebagai cinta. Misalnya gini, kalau orang punya wounded feminine dan dia laki-laki gitu ya, dia pasti cari pasangan yang bisa dia asuh. Dia bukan cari pasangan, tapi cari orang yang dia asuh, cari orang yang dia urus, bukan jadi partner, tapi jadi kayak anak. Pasangan tuh kayak anak, karena mungkin dia biasa ngurus ibunya, emosional ibunya dari kecil, jadi dia cari orang mungkin jauh lebih muda dan tidak dewasa, sehingga dia jadi sosok dewasa yang bisa lebih mendominasi dan ngurus orang tersebut. Nah, itu yang datang biasanya karena ada sisi-sisi terluka ya, tapi nanti ada kedewasaan di sisi spiritual, dan itu ngebawa kamu mulai menyadari bahwa di sisi ini aku butuh pasangan setara misalnya, atau aku butuh pasangan yang sebenarnya juga dewasa, bukan yang harus aku urus jadi kayak anakku, tapi yang setara, yang sejajar. Dan pantesan aja mungkin ya, tiap kali si calon pacarku itu tidak ngebales, aku panik, karena ada keinginan kontrol jatuhnya. Jadi dia sendiri yang sebenarnya jadi tidak dewasa dalam hubungan itu jadinya. Nah itu yang akan kamu sadari di love life. Mungkin pola-polamu itu ternyata kamu nyari pasangan si laki-laki dan kamu pengen ngatur ini itu karena kamu punya luka dari ayahmu, atau kamu luka dari mamamu, karena mungkin harus memberikan apa yang dibutuhkan orang tua sejak kecil, at least misalnya kasih prestasi demi papa bangga, demi mama bangga, tanpa terasa jadi kebiasaan nih di hubungan cari orang yang bisa memvalidasi kita. Dan validasinya nih gak sehat, bukan yang masih bagus-bagus aja gitu ya, masih sehat-sehat aja, enggak, ini udah kebablasan. Jadi kita punya mood itu berdasarkan sikap dia, dan tidak ada independensi lagi di diri kita dalam hubungan, tapi kita sangat bergantung, dan bergantungnya udah toksik. Dia nggak bales, kita runtuh, kayak nggak dianggap. Wah, semua luka masa kecil ke-trigger. Di situ ada healing, ada kesadaran, ada kedewasaan, ada bantuan yang akan membuatmu sadar. Dan saya ngerti sekarang kenapa ada 2 kata-kata minta bantuan, karena ini memang udah ngomong luka psikologi ya, luka trauma inner child yang mungkin untuk disadari sendiri tidak mudah, tapi bisa disadari oleh seorang healer ya. Itu expertise saya memang di inner child, jadi saya nangkepnya ke situ sih ini. Nah di situ
Di situ maturity-nya nanti. Saat menyadari bagian lukamu dan kecenderunganmu menarik pasangan seperti apa saja. Itu yang buat nanti perubahan di love life terjadi. Perubahan di sikap terjadi, di karakter terjadi. Yang kamu cari bukan yang sekedar untuk memvalidasi lukamu, tapi juga untuk mencintaimu. Gitu. Ya, aku lihat nanti kamu pengennya, saat kamu sudah menyadari semuanya, kamu pengennya pasangan yang setara. Yang gak dikit-dikit harus disuruh. Kayak yang gak dikit-dikit clueless. Untuk minta maaf aja misalnya gak bisa. Untuk bertindak gini aja gak bisa. Untuk hal kecil aja gak bisa, harus kamu yang ngasih tahu. Sekali dua kali maybe it's cute ya. Tapi kalau seumur hidup, semuanya harus kamu yang ngasih tahu, pasti kamu capek. Berat sebelah. Karena akhirnya perannya gak balance. Dan saya yakin yang kamu cari yang balance. Yang bisa paham kamu butuh apa, dia butuh apa. Saling mengisi, saling ingetin dengan baik. Bukan yang setiap saat harus diingetin. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Itu namanya bukan cari pacar. Cari rakyat ya. Untuk dipimpin. Ya, that's what. Ya, itulah perumpamaan konyol ya. Oke, itu dari satu sisi cinta spiritual maturity. Important ya di sini. Di file 3 ini important sekali. Kesadaran ini, karena ini banyak akan mengubah arah hidupmu loh. Menyadari luka ini, kamu jadi paham pilihan karirmu itu apakah karir yang karena membuat orang lain bangga sementara kamu gak bahagia jelas jalaninnya, ataukah karir itu betul-betul yang kamu suka. Apalagi yang butuh validasi orang tua pasti akan mengambil jalan karir yang direstui kan sama orang tua. Ya kalau kamu pun happy jalaninnya gak ada masalah, tapi kalau kamu tersiksa jalaninnya, masalah mulai timbul, kebahagiaanmu mulai hilang. Sampai akhirnya disembuhkan, self-love-mu kembali, baru kamu sadar bahwa ada karir lain yang lebih baik untuk jiwamu, yang ngejalanin kamu. Dan pasti itu pun butuh perjuangan dan kekuatan kan, untuk mungkin kamu pikir akan mengecewakan orang tua. Bla 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 bla. Whatever. Cuman, kesadaran itu nanti bisa jadi awal baru untukmu menyeimbangkan dengan orang tua. Cari tengah-tengah lah titiknya. Cari karir yang pas buat kamu dan buat mereka. Tapi kalau kamu secara autopilot selalu cari apa yang orang tuamu mau, biar gak jadi anak durhaka gitu ya, dan itu gak apa-apa, cuman dalam kapasitas tertentu, bukan kapasitas terus mengorbankan diri. Ya, kalau dalam kapasitas terus mengorbankan diri, sama aja kamu minum air tapi nggak diisi lagi, lama-lama kamu kering. Karena validasi orang tuamu biasanya cuma sekali. Kalau udah dapat karir impian yang mereka suka, yeay, keren kamu, nah bla bla bla. Habis itu yang ngejalanin sampai seumur hidup kamu. Dan validasi itu akhirnya nggak cukup. Orang tua kita nggak akan selamanya sama kita kan. Kita yang ngejalanin sepanjang sisa hidup kita. Jadi di sini mencari titik tengah. Ya tentu saja orang tua blessing, kita pun happy jalaninnya. Ya tidak autopilot, cuman milih sesuatu yang orang tua merasa bangga kalau kamu di situ, merasa ini, tapi kamunya enggak, gitu. Ya, balancing. Oke. Dari spiritual. Cantiknya. The second bloom. A second chance. It's never too late. New possibilities. Mekar kedua kalinya. Sebuah kesempatan kedua. Tidak pernah terlambat. Sebuah kemungkinan-kemungkinan baru ya. Wow. Aku pikir tadi yang pertama udah paling keren. Warna ini juga cantik. Kesempatan kedua dalam hidup. Di cinta, di karir, di perkembangan spiritual, di persahabatan, di keuangan, whatever. Ada kesempatan kedua. Yang kamu pikir mungkin sudah terlambat, makanya kamu patah hati banget, kamu sakit hati banget, ternyata kata semesta belum. Sabar, belum waktunya. Ada kesempatan lagi nanti. Dan kamu akan mekar untuk kedua kalinya.
Oh, this is so sweet. Okay. Kesempatan kedua dalam hidup, dalam apapun, yang akan bawa kamu bahagia. Mungkin itu yang kamu pikir ya. Kamu sudah telat, kamu sudah terlambat, momennya sudah lewat, sudah tidak bisa kembali, sudah tidak bisa berputar balik. Tapi ternyata setelah menjalani banyak hal, menyadari sesuatu soal diri, mungkin menghealing diri, dibantu seseorang, kamu sadar bahwa kamu belum kehilangan kesempatan itu. Justru kamu memulai sebuah kesempatan baru dari impian yang sama. Ya. Dan ini aku ngerasa ini bisa dicapai ya second belumnya saat kamu sudah berdamai dengan apa yang membuatmu patah di awal. Yaitu manifestasimu. Healing yang akan membawamu optimis pada kesempatan kedua. Kali kedua, pada yang sama. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Apa yang akan kamu manifestasikan ya? Bimbingan para malaikat. Tuntunan beliau semua, arahan beliau semua dalam kehidupan, dalam healing, dalam spiritual karir, dalam impian. Bimbingan beliau, kekuatan gajah ya, kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran. Paris, romantisme bisa, atau literally jalan ke Paris, atau ada yang boleh-oleh dari Paris. Atau punya teman baru dari Paris, orang Prancis yang bantu kamu. Ada musik yang bisa bantu menyembuhkanmu atau membuatmu memahami tentang dirimu sendiri ya. Ada pesan-pesan healing dari Tuhan yang diberikan lewat musik ya. Dan kadang kalau sedih dan susah mengungkapkan, ya musik sedih yang bisa bantu kita untuk mengekspresikan diri ya. Karya itu tidak harus selalu yang positif, yang indah-indah ya, karena yang sisi sedih atau sisi tidak ideal dalam hidup selalu ada. Jadi untuk orang-orang yang sulit mengekspresikan itu, mereka bisa cari musik yang tentang mungkin perjuangan atau healing patah hati, sehingga mereka paham, oh saya tuh lagi ngalamin kayak gini makanya galau ya. Karena beberapa orang butuh bantuan itu loh untuk mengekspresikan dan mengartikulasikan dirinya. Tidak semuanya mampu untuk sadar ini apa perasaannya. Makanya ada juga disediakan lagu-lagu sedih untuk bantu orang paham, oh gue lagi ngalamin ini ya. Dan kemudian tentunya bisa di-mix dengan lagu-lagu positif dan semangat lagi untuk ngebangun, mulai nge-build up vibration, nge-build up energi gitu. Ada bantuan dari musik atau mungkin meditation, music meditation bisa bantu kamu untuk lebih cepat healing gitu. Giraffe ngatur makanan dengan baik juga. Dan mungkin ada yang masa pertumbuhan akan lebih tinggi ya. Manifestasimu adalah menjadi lebih tinggi. Juga mungkin lebih percaya diri sih. Karena dia tegak gitu. Dari mungkin dia terpuruk, dari patah hati, kamu akan tegak kembali. Apa ini? Love.
Love, 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 cinta. Dia yang manifestasikan cinta dan kedewasaan ya, dengan pasangannya. Hubungan yang semakin dewasa dan semakin terkoneksi secara spiritual. Untuk yang couple, untuk yang single, kamu akan manifestasikan cinta juga. Root chakra. Siapa dirimu, self love-mu, jati dirimu, siapa dirimu, cintamu bagaimana, yang kamu cari, karirmu. Ini tentang segala tentang diri sendiri sih, stabilitas diri. Kamu akan belajar untuk mengenali itu atau memperbaiki ya hal itu. Hati, self love, healing, trust, cinta, unconditional love, mendapatkan cinta, receiving love. Kamu akan belajar atau memanifestasikan hal itu ya, mentransmusikan segala pelajaran berat ke pelajaran yang baik, berkomitmen untuk tetap jadi orang baik betapapun ujian di masa lalu ya. Dan ini membawamu akhirnya malah punya keberuntungan lebih banyak secara spiritual, keberuntungan untuk selamat secara jiwa ya, karena rezeki itu bukan cuma ngomong uang dan segala hal duniawi guys. Selamat dari bisikan iblis juga itu adalah rezeki besar ya. Orang jaya di bumi itu sementara, hidup abadi itu nanti di sana, di atas sana. Di sini sementara doang. Dan diselamatkan, dapat keberuntungan untuk selamat jiwa raga ya. Itu ada sebuah blessing luar biasa yang mungkin gak kerasa di dunia fisik, dunia 3D, tapi kamu akan syukuri nanti begitu kembali ya, betapa banyak perlindungan Tuhan tidak terlihat selama ini. Nah, makanya smart lah, bukan smart untuk duniawi doang, tapi juga untuk bekal akhirat ya. Itu kamu akan nemukan keberuntungan, keselamatan. Dan yang tentu aja yang penting ada di bottom dari sini adalah manifestasi kebahagiaan, berkah dalam hidup, ide-ide, prestasi, rencana yang bekerja secara sempurna. Dan ini bisa dibilang rencana Tuhan, bukan rencana manusia, karena rencana manusia tidak akan pernah 100% berjalan sempurna. Jadi di tengah-tengah itu kamu belajar, kamu healing. Mungkin ini udah banyak kebentur rencanamu pribadi dengan apa yang terjadi atas dasar keinginan Tuhan gitu ya. Rencana Tuhan bentrok, ada sakit hati di sana, ada patah hati di sana. Kamu healing dan kamu mulai berjalan secara mature, secara dewasa menuju jalan yang diberkati Tuhan. Dan ternyata kamu malah dapat kesempatan kedua, mekar kedua kalinya, lebih indah ya. Ternyata belum terlambat, ternyata belum tertutup, dan ternyata malah lebih banyak kesempatan baru terbuka di depan sana. So, beautiful message dari rasa sakit ini, rasa mungkin patah hati di belakang sana, akan ada manifestasi mengubahnya menjadi kebahagiaan ya. Amin guys, amin. Jadi kata-kata untuk file ini saya sih kayaknya warna pink paling bagus deh, pink. Kata-katanya the sun aja deh, karena tadi kuning udah ya, jadi ya udah pink biar penuh dengan cinta. Emoticon pink, kata-katanya the sun. Amin. Klaim ini, like videonya, subscribe, komentar di bawah untuk mengklaim kamu akan mencapai kebahagiaan ini, kesempatan kedua ini. Share juga untuk teman-temanmu yang butuh semangat ya. Thank you so much guys for watching. Kita ketemu lagi di video lainnya. Maaf kalau ada salah kata ya. We'll see you again soon on the next one. Sending you so much love and light. Bye guys. Bye.